Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini bangun tidur semuanya menjadi sehat, menjadi segar. Mari Ibu Bapak Saudara, kita meluangkan waktu kita bersama untuk memohon bimbingan Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya dalam doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur dalam keadaan yang sehat dan juga segar, semuanya karena berkat penyertaan Tuhan. Kami sebelum melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari ini rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Haleluya, amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan yang kita perhatikan dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti yang akan menjadi nats bagi kita ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Ibu, Bapak, Saudara menyimak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema mendirikan rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan waktu itu memerintahkan umat Israel untuk membangun rumah Tuhan? Kalau zaman bangsa Israel ketika masih dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, mereka diminta oleh Tuhan membangun rumah Tuhan yang berupa kemah suci. Kemah tentunya bangunan yang sederhana yang bisa dipasang dan juga dibongkar
karena memang bangsa Israel masih dalam perjalanan di padang gurun yang tempatnya bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun dalam perjalanan tersebut Tuhan mau supaya bangsa Israel tetap mendirikan rumah bagi Tuhan walaupun masih sangat sederhana. Karena ketika bangsa Israel sudah sampai ke tanah terjanji, mereka menjadi bangsa yang mapan, bangsa yang sudah bisa menata negaranya menjadi bangsa yang baik. Mereka baru diperintahkan untuk membangun bait suci, yaitu bangunan yang lebih baik, bangunan yang lebih besar, bangunan yang lebih megah. Untuk apa? Menempatkan tabut perjanjian Tuhan. Karena di tabut perjanjian itu ada 10 perintah Tuhan yang ketika bangsa Israel merawat, menjaga tabut perjanjian itu yang dimasukkan ke peti, ke tempat menyimpan yang disebut tabernakel, maka ketika tabut perjanjian tersebut atau tempat perjanjian tersebut yang dimana tabut perjanjian itu ditempatkan di kemah suci, maka Allah akan hadir sebagaimana yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9 yang menjadi nats bagi kita. Saya bacakan sekali lagi. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Inilah perintah Tuhan bagi umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka sungguh-sungguh membangun kemah suci dengan cara mengumpulkan persembahan, bisa berupa baik itu di sini disebutkan ada kirmisi, ada lenan halus atau bulu kambing, kain ungu ataupun yang ungu muda. Itu kain-kain yang dibutuhkan untuk properti di kemah suci, dan bahkan juga mengumpulkan entah emas ataupun perak dan sebagainya untuk membuat perabotan rumah Tuhan. Di sana juga mengumpulkan minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan sebagainya. Ibu, bapak, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita umat Tuhan pada saat ini tentu juga tidak beda jauh dengan umat Tuhan pada waktu itu bangsa Israel, yaitu untuk membangun rumah Tuhan. Kalau bangsa Israel waktu itu masih di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah terjanji, ya rumah Tuhannya masih sederhana, bentuknya kemah. Nah, kalau kita sekarang tentu juga sudah memiliki bangunan rumah Tuhan yang permanen, yang pada saat ini kita sebut dengan gereja, yaitu umat Tuhan pada saat ini yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menjanjikan juru selamat yang lahir di dalam diri Kristus Yesus. Maka kita pun juga diminta Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Bersyukur ketika kita sudah memiliki rumah Tuhan. Kata membangun rumah Tuhan tentu bisa kita maknai bukan hanya berarti apa? Iya, betul, bangunannya tidak hanya gedung fisiknya saja, tetapi bentuk persekutuannya,
Supaya apa? Supaya terjadi persekutuan baik antara kita, umat Tuhan, kita dengan sesama, bisa terjalin persekutuan yang indah. Kita memiliki simbol kekristenan yang dipakai di gereja-gereja, yaitu yang paling terkenal dan yang selalu dipakai adalah salib. Itu menunjukkan relasi yang harus dibangun antara siapa? Antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Mari Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita terus semangat di dalam membangun rumah Tuhan. Artinya membangun persekutuan yang menjadi rumah bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Sebab tidak ada gunanya kita punya gedung yang bagus, gedung yang megah, namun ketika persekutuan di dalamnya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan menjadi berkat, artinya tidak mendatangkan damai, ya, karena di persekutuan di gereja itu adanya permusuhan, saling membenci mungkin, tapi itu gereja lain ya Bapak Ibu Saudara, bukan gereja kita GKI Kabangan. Karena kita sebagai jemaat Tuhan, baik anggota baptisan, sidi ataupun simpatisan, pasti semakin merindukan suasana gereja kita yang semakin baik, yang semakin harmonis, yang semakin akrab satu dengan yang lain. Sehingga dalam persekutuan gereja kita makin banyak orang yang rindu untuk datang beribadah bersekutu. Walaupun pada saat ini ibadahnya masih separuh-separuh ya Bapak Ibu Saudara. Artinya yang separuh di gereja, separuh di rumah, atau sebagian di rumah, sebagian di gereja, yaitu ibadahnya onsite, online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap terus semangat. Semoga COVID-19 bisa dapat segera reda, sehingga kita dapat kembali melaksanakan ibadah di gereja seperti sedia kala. Artinya bisa semakin banyak yang berkumpul beribadah di gereja. Namun sementara baiklah kita bersabar, bergantian. Kalau yang hari ini atau minggu ini sudah datang kebaktian, ya kita memberi kesempatan saudara-saudara kita yang minggu ini belum datang, supaya minggu besok bisa datang beribadah bersama-sama. Yang jelas, mari kita semangat membangun persekutuan, kita membangun rumah Tuhan yang menjadi tempat untuk bertumbuhnya persekutuan kita, tumbuhnya iman kita, rohani kita makin kuat berpegang pada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang menjadi tempat kita bersandar, menjadi penolong kita, seperti bangsa Israel yang ketika membangun kemah suci, menjaga, merawat kemah suci itu beserta perabotan isinya, karena di sana ada tabut perjanjian yang ditempatkan di kotak atau di box ataupun di tempat yang bernama tabernakel itu. Ketika kita juga merawat gereja kita, dalam arti tidak hanya gedungnya yang kita rawat tapi persekutuannya, maka di sana pasti orang-orang yang datang berhimpun boleh merasakan kasih Tuhan. Melalui siapa? Ya melalui kita yang ramah satu terhadap lain, yang peduli terhadap saudara-saudara kita seiman. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan bergereja, juga dalam kehidupan pekerjaan kita dari hari ke hari. Amin. Mari saudaraku, kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah menuntun kehidupan kami untuk terus semangat, sungguh-sungguh di dalam kami membangun rumah Tuhan. Bukan hanya secara fisik atau gedungnya yang boleh berdiri dengan megah, namun persekutuan yang terjalin juga boleh berdiri dengan tegak, tetap terus ada berjalan walaupun masih di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah untuk kami jalani, tetapi kami tetap memiliki semangat baik ketika kami beribadah di gereja yang sudah mulai ibadah secara onsite dan juga bergantian dengan saudara kami yang lain. Ada yang beribadah di rumah juga, kami tetap semangat boleh menjalin persatuan. Kami rindu Tuhan supaya virus corona ini dapat segera berakhir sehingga kehidupan dapat kembali berjalan dengan baik walaupun tidak seperti sedia kala, dalam arti kami tetap harus menerapkan protokol kesehatan atau dengan hidup normal yang baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami menyerahkan persekutuan gereja kami di dalam melaksanakan ibadah, terlebih untuk ibadah hari Minggu dan juga untuk ibadah dari Komisi Anak, Komisi Remaja Pemuda yang masih dijalankan secara online ataupun daring. Juga Tuhan berkati kegiatan doa pagi, doa malam, pemahaman Alkitab supaya dapat berjalan dengan baik, menjadi sarana berkat dan pertumbuhan iman jemaat-Mu walaupun masih secara online. Kami rindu Tuhan supaya di waktu-waktu mendatang kami boleh kembali mengadakan persekutuan, doa pagi, doa malam, pemahaman Alkitab secara onsite dan juga untuk ibadah baik anak, remaja, pemuda, bahkan juga komisi usia lanjut yang sampai saat ini juga belum dapat melaksanakan ibadah secara khusus, sementara ibadah ikut bersama-sama dengan ibadah hari Minggu. Tuhan yang memberkati kami semua, juga bangsa dan negara kami. Selalu kami doakan Tuhan memberkati para pemimpin kami, diberi hikmat Tuhan, diberi kemampuan Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya, takut akan Tuhan, sehingga menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan golongan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tuntunan kasih Tuhan, supaya diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.